Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Bapak Ridolo Sumaryo MDiv. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan membarui kehidupan. Untuk itu, marilah kita dengan sukacita kita sambut kehadirannya melalui PKJ 95. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudaraku, sudahkah buah-buah itu nyata dalam hidup kita? Marilah memeriksa hati dan diri kita, serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilahkan menaikkan doa secara pribadi. Ampuni kami ya Tuhan, atas kehidupan kami yang tidak memancarkan kasih-Mu dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu memampukan kami untuk tetap berani menyatakan iman kami di tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut Roma 8 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 231 bait yang pertama sampai yang ketiga. Oh Ilahi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Allah yang selalu setia dan hadir mendampingi kami melalui kuasa Roh Kudus. Kiranya Engkau yang berkarya atas ibadah ini. Secara khusus ketika kami membaca, memperhatikan, merenungkan bagian firman Tuhan ini, kami sungguh-sungguh dapat mengerti, memahami secara benar. Dan juga kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami boleh menghidupinya. Dan biarlah firman ini juga yang akan menguasai perjalanan hidup kami ke depan. Secara manusia kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan secara manusia kami takut menghadapi semuanya itu. Tetapi Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami semua, Dialah yang akan mendampingi kami, yang akan menguatkan kami dan meneguhkan kami. Biarlah firman ini yang akan kami renungkan, yang akan kami dengar bersama-sama, sungguh menjadi bagian dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan memperhatikannya. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26, 27, lalu dilanjutkan pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 bagian B. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari di mana kita memperingati datangnya Roh Kudus, Pentakosta. Hari ini kita diajak untuk merenungkan satu tema, berani menyongsong hidup. Nanti apa kaitannya dengan pencurahan Roh Kudus? Berani menyongsong hidup. Ini menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Orang yang bunuh diri berarti nggak berani menghadapi hidup. Nah, saya mau pinjam dari tulisan Bapak
yang tulisannya begitu banyak sekali. Seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Dia menulis kira-kira begini tentang arti hidup. Arti hidup yang pertama adalah sebagai perjuangan. Kata beliau, hadapilah. Kalau hidup itu adalah sebuah perjuangan, hadapilah. Berikutnya, hidup adalah penderitaan. Ya tanggunglah. Itu realita. Hidup adalah tragedi. Kalau menghadapi tragedi, ya tangisilah. Itu hidup. Itu realita hidup. Kemudian, hidup adalah perlombaan. Ya menangkanlah katanya. Kalau itu memandang bahwa hidup itu sebuah perlombaan, ya menangkanlah, jangan kalah melulu. Kemudian hidup adalah anugerah, ya syukurilah. Kalau hidup ini kita memandang bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan, ya syukurilah hidup itu, susah ataupun senang. Hidup adalah kesempatan. Jadi sebelum ada lagu hidup ini adalah kesempatan, Bapak Iskandar Ismail ini sudah menulis, hidup ini adalah kesempatan. Ya pergunakanlah itu dengan baik. Hidup adalah misteri yang penuh dengan kejutan-kejutan. Dan akhirnya kita dibuat oleh Allah untuk sungguh-sungguh takjub, terheran-heran. Itu misteri. Dan hidup ini penuh dengan misteri. Hidup adalah sebuah perjalanan. Beliau mengatakan perjalanan padang gurun. Tujuannya adalah hidup bersama-sama dengan Allah. Perjalanan. Ya tempuhlah itu. Jalani itu. Hidup adalah janji. Ya penuhilah janji itu. Jadi beliau mau mengatakan bahwa hidup itu bisa dikatakan ya kayak rasa nano-nano itu. Ada suka, ada duka, ada tangisan dan segala macam. Ya hadapi. Hadapi. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita masuk pada Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26. Tadi saya baca ayat 25 dan sampai pasal yang ke-16 ayat 1 sampai B. Apa yang Yesus katakan tentang teks ini? Khususnya dalam peristiwa Pentakosta. Apa yang Yesus katakan? Perkataan Yesus yang pertama adalah kamu harus bersaksi tentang aku. Karena kamu hidup bersama-sama dengan aku paling tidak selama 3,5 tahun. Kamu harus bersaksi, menyaksikan apa yang aku lakukan, apa yang aku ajarkan. Itu jelas di dalam ayat yang ke-26. Kamu harus bersaksi. Siapa? Para murid. Khususnya para murid dan para pengikut Kristus yang lain. Itu perkataan yang pertama. Kamu harus bersaksi. Kamulah saksi kehidupan ini. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya ajarkan, kamu saksinya. Jadi harus bersaksi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ini berbicara tentang konsekuensi. Kamu akan dibunuh. Itu kata Tuhan Yesus. Dan orang yang melakukan pembunuhan itu dianggap sebagai sesuatu yang berbakti kepada Allah. Ini radikalisme. Orang radikalisme itu kan membunuh orang yang disebut kafir dan segala macam, itu ibadah katanya. Dan Yesus sudah ngomong. Yesus sudah memberitahukan. Kamu akan dibunuh. Dan orang yang melakukan pembunuhan itu dianggap sebagai ibadah kepada Allah. Yesus sudah ngomong tentang itu. Kemudian yang ketiga adalah kamu akan dikucilkan. Ini perkataan Yesus sebelum Yesus betul-betul menghadapi penderitaan, mati, lalu bangkit, naik ke surga. Jadi kira-kira Yesus memberikan gambaran bahwa kamu akan menghadapi ancaman yang serius dari para ulama-ulama agama Yahudi pada waktu itu. Itu serius, bukan omong kosong. Yesus sudah memberitahukan, ke depan kamu akan menghadapi itu. Ketika kamu bersaksi, kamu akan mendapatkan resistensi, penolakan dari mereka. Itu yang pertama.
Kemudian kamu akan menghadapi penguasa Romawi. Kekuasaan Romawi yang begitu luar biasa. Dari Roma sampai ke daerah Timur Tengah. Itu kekuasaan yang luar biasa. Dan murid-murid sebagai minoritas yang sangat minoritas ini menghadapi realita ke depan. Seperti itu. Kemudian para murid akan menghadapi masyarakat Yahudi yang sudah terdoktrin demikian rupa, yang merasa diri sebagai umat Allah, umat pilihan Allah, yang merasa diri paling benar. Itulah yang akan dihadapi. Bapak, Ibu, dan saudara, apakah ini perkara yang mudah? Tidak. Ini perkara yang berat. Belum terjadi, tetapi Yesus sudah memberitahukan, kamu akan menghadapi itu. Ketika kamu bersaksi, ketika kamu menyaksikan tentang apa yang aku lakukan, apa yang aku ajarkan, apa yang aku perbuat. Bapak, Ibu, dan saudara, Kisah Rasul pasal yang kedua itu adalah peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta itu adalah penggenapan dari janji Allah yang tertulis dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Itu ditulis. Ya, Kisah Rasul mencatat itu. Itu penggenapan. Jadi Yoel itu melayani pada zaman sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Jadi 700 tahun sebelum Masehi atau sebelum Yesus lahir, Yoel sudah memberitahukan akan datang Roh Kudus, pencurahan Roh. Kemudian Kisah Rasul pasal yang kedua ini adalah penggenapan janji Yesus itu sendiri yang tertulis di dalam Yohanes pasal 5, 15 sampai Yohanes pasal yang ke-16. Yesus sudah ngomong, aku nanti akan mati, akan bangkit dan akan naik ke surga, tetapi jangan takut, aku akan mengutus Roh Kudus. Ini penggenapan dari janji Yesus itu sendiri, perkataan dari Yesus itu sendiri. Nah, sekarang mari kita perhatikan apa yang dialami oleh para murid ketika peristiwa Pentakosta itu terjadi. Ketika peristiwa Pentakosta itu terjadi, apa yang dialami oleh para murid? Yang dialami oleh para murid yang pertama adalah berani bersaksi. Persis seperti apa yang Yesus katakan, kamu harus bersaksi. Dan yang dialami, yang dilakukan oleh para murid setelah Pentakosta terjadi adalah para murid dan pengikut yang lain berani bersaksi. Enggak peduli mau ditangkap, mau dipenjara, mau diadili, enggak peduli. Berani bersaksi. Itu sesuai dengan perkataan Yesus. Kamu harus bersaksi tentang aku. Dan peristiwa Pentakosta membuat para murid berani bersaksi. Siap menghadapi apapun. Termasuk kematian. Karena sudah dikatakan oleh Yesus terlebih dahulu, kamu akan ditolak, kamu akan dibunuh, dan orang yang membunuh kamu itu dianggap sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Kamu akan menghadapi itu. Dan peristiwa Pentakosta ini mengubah kehidupan para murid luar biasa. Yang tadinya penuh dengan ketakutan menghadapi realita ke depan. Yang tadinya penuh dengan kecemasan menghadapi kenyataan yang akan datang. Para murid diubah oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berani menghadapi resiko, berani menghadapi realita kenyataan yang akan mereka hadapi. Berani bersaksi, gak peduli. Sampai akhirnya Petrus ketika disidang oleh Mahkamah Agama, Petrus dengan lantang mengatakan begini, mana yang benar, taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Seorang Petrus berani langsung ngomong di sidang Mahkamah Agama pada waktu itu. Ini karena pekerjaan Roh Kudus. Roh yang telah mengubah para murid. Itu luar biasa. Gak peduli dengan tantangan, kesulitan apa, hadapi saja. Berani menghadapi semuanya itu.
Berani bersaksi. Kemudian apa yang dialami oleh para murid yang berikutnya? Kalau Bapak Ibu membaca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47, itu berbicara tentang gaya hidup jemaat mula-mula. Ini yang saya sebut sebagai transformasi kehidupan. Kehidupan yang telah diubah, dipulihkan oleh Roh Kudus. Mana mungkin kalau bukan pekerjaan Allah Roh Kudus. Ada bagian jemaat yang rela menjual harta bendanya lalu dibagi-bagikan. Kalau bukan pekerjaan Allah Roh Kudus. Mana mungkin mereka bisa melakukan kehidupan yang baru bersama-sama sebagai orang percaya pada waktu itu, tiap hari berkumpul, berdoa, membaca Alkitab bersama-sama dan seterusnya. Lalu firman Tuhan di situ katakan, mereka lakukan semuanya itu dengan penuh sukacita. Kalau bukan pekerjaan Allah Roh Kudus. Ini yang disebut dengan transformasi kehidupan. Jadi benar-benar peristiwa Pentakosta telah mentransformasi hidup para murid pada waktu itu. Akhirnya di dalam ayat yang ke-47 di situ ditulis, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena ada gaya hidup yang menarik. Itulah jemaat mula-mula. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu landasan firman Tuhan pada kita pagi ini. Sekarang pesannya apa untuk kita? Saya tetap mengambil perkataan Yesus. Kamu harus bersaksi tentang aku. Tentang aku. Kamu harus bersaksi tentang aku. Dan menurut saya, apa yang Yesus katakan ini masih relevan untuk kita. Bahwa gereja Tuhan, dimanapun berada, situasi kondisi apapun, harus bersaksi tentang Yesus Kristus. Kecuali gereja itu, baik itu pribadi secara pribadi maupun secara institusi, tidak mengalami hidup bersama-sama dengan Yesus, sulit untuk diceritakan, sulit untuk disaksikan tentang Yesus. Tetapi gereja, orang-orang percaya yang mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, pasti dia akan bersaksi tentang Tuhan yang telah berkarya dalam kehidupannya. Itu pasti. Apa pesannya di hari Pentakosta ini? Pentakosta itu adalah peristiwa lahirnya gereja. Ya, ketika peristiwa Pentakosta terjadi, gereja awal bersaksi tentang Yesus. Siapa Yesus? Enggak peduli resikonya. Dan Yesus sudah ngomong kok resikonya itu. Kamu akan menghadapi perlawanan, itu jelas. Kamu akan menghadapi penolakan, itu jelas. Sudah Yesus katakan dari dulu. Dan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di situ Yesus ngomong kepada para murid, kamu harus kumpul, tunggu di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana, karena nanti Roh Kudus datang. Tunggu. Kemudian Roh Kudus datang. Menerima kuasa Roh Kudus. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Sesuai dengan tema kita, saya melihat di sini ada 3 hal. Roh Kudus akan menolong gerejanya. Enggak mungkin tidak. Itu satu. Roh Kudus akan memampukan gerejanya. Itu 2. Yang ketiga, Roh Kudus akan menyertai gerejanya. Meskipun jelas akan menghadapi kesulitan dan tantangan, itu jelas. Tetapi Tuhan ngomong kamu harus bersaksi, Tuhan bertanggung jawab. Yesus bertanggung jawab.
Bentuk tanggung jawabnya apa? Roh Kudus diutus untuk mendampingi para murid, untuk menolong gerejanya, untuk menyertai gereja. Menghadapi apa? Menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan ancaman dan kejahatan. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 itu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini berbicara tentang kemampuan. Roh Kudus yang akan memampukan gerejanya. Makanya ada salah satu buku tulisannya itu, gereja itu dibabat semakin merambat, dan sejarah membuktikan itu. Ya, sejarah gereja membuktikan begitu. Apa yang akan Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita secara pribadi? Dia akan memberikan keberanian bagi kita. Dia akan memberikan kemampuan bagi kita. Bahkan dia akan memberikan hikmat bagi kita. Ketika apa? Ketika kita menghadapi semua persoalan masalah-masalah yang akan terjadi di depan kita. Itulah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang saya yakini ke depan seperti itu. Dia akan memberikan keberanian bagi kita menghadapi kesulitan-kesulitan di depan, tantangan di depan, persoalan di depan. Dia akan memampukan kita. Bahkan dia akan memberikan hikmat. Barangkali ke depan kita akan menghadapi tragedi. Nggak tahu tragedi seperti apa. Seperti yang dikatakan oleh Pak Andar Ismail. Ya, tragedi kematiankah? Tragedi apa? Kita tidak tahu. Siapa yang akan tahu tentang kehidupan yang akan datang? Kita tidak tahu. Siapa tahu 1 minggu yang akan datang perang dunia ketiga, ya kan? Kita tidak tahu. Tiba-tiba di Israel, Palestina, Hamas meledak dan tidak terkendali. Tiba-tiba Israel meluncurkan peluru kendali ke Iran. Ramai kan? Kita tidak tahu. Itu tragedi. Ya, ke depan juga kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Nggak tahu. Ibadah kita juga apakah masih tetap seperti ini? Kita tidak tahu. Barangkali semakin parah. Ya, kita nggak tahu. Kemungkinan itu ada. Barangkali ada sebagian ke depan kita akan kehilangan pekerjaan. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Barangkali. Siapa yang tahu? Mungkin perusahaan hari ini bertahan, tapi ke depan kan nggak tahu. Dan harus ribuan, bahkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Kalau kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, bagaimana bisa hidup? Itu logikanya kan begitu. Atau barangkali ke depan akan menuju kebangkrutan. Ya, kita tidak tahu juga. Tapi itulah realita kehidupan yang barangkali itu terjadi. Barangkali juga tidak terbayangkan akan ditipu oleh orang. Tahu-tahu ditipu oleh orang. Dan nilainya begitu besar. Barangkali juga terjadi bencana. Tiba-tiba lembangan-lembang rontok. Ya, kita tidak tahu. Bencana. Dan yang pasti ke depan kita akan menghadapi radikalisme. Konon menurut siapa ya, pakar pengamat dari pengamat Timur Tengah. Jadi Indonesia sekarang itu menjadi target radikalisme untuk diobok-obok, dihancurkan. Seperti Suriah, seperti Irak, seperti Yaman dan segala macam. Indonesia menjadi target. Karena Indonesia katanya negara poros dunia. Jadi kekayaannya begitu besar sekali Indonesia itu. Untuk merebut Indonesia dihancurkan dulu. Melalui apa? Melalui radikalisme. Dibungkus dengan agama, selesai kan?
Dan itu yang terjadi. Barangkali kita akan menghadapi radikalisme ke depan. Siapa yang menyangka hanya orang mengutuk menjelekkan Palestina langsung dikeluarkan dari sekolah? Siapa? Kita nggak terpikirkan kok guru bisa seperti itu, kepala sekolah bisa seperti itu. Ternyata bibit-bibit radikalisme ada di mana-mana. Kita nggak tahu. Tetapi itulah peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi barangkali ke depan. Tetapi peristiwa Pentakosta sesuai dengan janji Tuhan Yesus Kristus sendiri, kamu akan menerima kuasa. Artinya kita akan dimampukan untuk menghadapi semuanya itu. Diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk menghadapi semuanya itu. Bahkan diberikan keberanian menghadapi semuanya itu. Bukan karena kita hebat, bukan. Bukan karena kita banyak stok, bukan. Tapi karena Roh Kudus. Itulah yang Yesus katakan kepada para murid. Kamu harus tetap bersaksi tentang aku, meskipun kamu akan menghadapi itu. Tapi jangan takut, aku akan mendampingi kamu melalui peristiwa Pentakosta. Berani menyongsong hidup. Kita berani menyongsong hidup bukan karena kita hebat, tapi karena Roh Kudus. Sesuai dengan janji Tuhan. Mari kita hadapi hidup ini dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Sehingga kita bisa menghadapi semuanya itu dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari wilayah Cimahi. Mari. Yang
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai 23 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa Allah mengutus memberikan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami untuk menolong, memampukan, mendampingi, menyertai kami ketika kami menghadapi realita kehidupan, baik itu suka maupun duka. Secara khusus ketika kehidupan begitu menakutkan, begitu berat, begitu sulit, kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong, menguatkan, membimbing bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini pun kami percaya Roh Kudus bersama-sama dengan kami, Roh Kudus yang akan terus memberikan kekuatan dan memampukan kami untuk menghadapi semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kami. Bapa, pada saat ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Mei hari ini. Kami mensyukuri oleh karena karya Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jika mereka ada sebagaimana mereka ada saat ini, kami percaya bahwa itu semua oleh karena anugerah berkat Tuhan. Engkau menyertainya, Engkau menjaganya, Engkau melindunginya, dan Engkau memberikan perlindungan yang istimewa bagi mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Biarlah kehidupan yang mereka jalani adalah kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, tidak lepas dari kuasa dan pegangan Tuhan. Tuhan berkati mereka, apapun yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang menjadi kerinduan kiranya oleh kehendak dan rencana Tuhan, Tuhan berkenan untuk menyatakannya. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, Tuhan yang berkarya atas kehidupannya. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa ya Tuhan untuk kehidupan jemaat dalam menghadapi situasi saat ini COVID-19 yang belum begitu diatasi secara sempurna. Kami masih menjalani kehidupan yang tidak normal. Biarlah Tuhan yang akan menolong pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau selalu memberikan kejutan-kejutan secara ajaib sehingga anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga, boleh mengalami kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami terus berdoa supaya gereja
sebagai institusi, sebagai wadah yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat, diberikan hikmat, semangat untuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik bagi jemaat Tuhan. Segala bentuk pelayanan yang diusahakan kiranya Tuhan yang akan terus sempurnakan, Tuhan yang akan terus berkarya, supaya kami bersama-sama sebagai keluarga besar GKI Pastur boleh terus mengalami pertumbuhan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia yang terus bekerja keras untuk menyelesaikan tahapan-tahapan vaksinasi. Dia yang begitu besar, Tuhan juga yang akan menolong. Tuhan tolonglah supaya program ini dapat diselesaikan, dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami serahkan usaha pemerintah juga untuk memulihkan kondisi ekonomi supaya Tuhan juga berkarya. Khususnya kami berdoa supaya pemerintah, para pejabat yang berkepentingan untuk tidak terganggu dengan intrik-intrik politik yang ada di Indonesia, supaya mereka tetap fokus untuk mensejahterakan, untuk memulihkan bangsa ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk peristiwa di Timur Tengah. Kami bersyukur gencatan senjata sudah terjadi, dan kami terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa Israel, untuk Palestina, untuk Hamas yang seringkali bertikai. Mari ya Tuhan Engkau memberkati mereka semua, Tuhan perdamaikan mereka semua. Meskipun hitung-hitungan politik dan segala macam kepentingan mustahil untuk ini bisa diselesaikan, tetapi kami percaya bahwa Allah berdaulat untuk mendamaikan mereka, supaya melalui perdamaian yang terjadi di Timur Tengah boleh berdampak besar kepada seluruh dunia. Mari ya Tuhan Engkau berkarya, dan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan adalah berdoa untuk mereka seperti yang Yesus ajarkan. Bahkan memberkati musuh pun itu yang Yesus ajarkan. Biarlah Tuhan berkarya di Timur Tengah, bangsa Israel, Palestina, dan Hamas. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan ke depan. Kami tidak tahu apakah masih terus pakai online ataukah nanti kami akan beribadah secara normal. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat supaya kami tidak salah mengambil keputusan. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan ke depan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan syukur dan persembahan unduh-unduh kita, dan mendasarinya dengan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online dan persembahan unduh-unduh tahun 2021 ini dengan kode penambahan angka 21 di belakangnya. Kita akan menyanyikan KJ 241 bait yang pertama dan ketiga, inilah hari ke-50. ditanam dan bangkit pula pada masa
kita bangkit berdiri dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami bisa ada sampai pada saat ini dengan kesehatan dan keberadaan kami, dengan pekerjaan, dengan setiap usaha yang bisa kami lakukan, dengan kebersamaan, dengan orang-orang yang kami kasihi. Itu semua adalah penyertaan, pertolongan-Mu, dan karya Roh Kudus dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami boleh memiliki keberanian untuk melangkah dan menghadapi hidup kami ke depan yang walaupun kami belum tahu apa yang akan terjadi atas hidup kami. Tapi kami mau percaya dan teguh berdiri untuk bersama-sama berjalan dengan Engkau. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan memberikan persembahan kami dan ungkapan syukur kami. Khususnya pada hari ini juga kami boleh membawa persembahan unduh-unduh kami. Itu semua adalah karena kami boleh merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Biarlah persembahan ini boleh digunakan dan orang-orang yang mengelolanya Tuhan berikan hikmat sehingga banyak orang boleh merasakan kasih dan pelayanan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber dari segala berkat, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pendampingan dari Allah Roh Kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.